Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Fikri Kananda dengan NIM 22059077. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jawaban soal kaji ulang skedul anggaran. Langsung saja, yang pertama, minor cooperation memproduksi dan menjual produk yang permintaannya bervariasi secara musiman, di mana puncak penjualan terdapat pada kuartal ketiga. Berikut ini adalah informasi yang berkaitan dengan operasi selama tahun kedua, tahun yang akan datang, dan untuk dua kuartal pertama di tahun ketiga. Eh, yang A, produk perusahaan dijual dengan harga $8 per unit. Anggaran penjualan dalam unit untuk 6 kuartal ke depan adalah sebagai berikut, di mana semua penjualan adalah kredit. Kita dapat melihat pada tabel berikut, itu kuartal tahun kedua dan kuartal tahun ketiga di mana terdapat anggaran penjualannya per unit. Mulai dari kuartal yang pertama 40.000 sampai yang terakhir yaitu 80.000. Yang B, penjualan ditagih dengan pola berikut. 75% penjualan pada kuartal terjadi penjualan dan 25% pada kuartal berikutnya. Pada tanggal 1 Januari tahun kedua, laporan sisi keuangan atau LPK perusahaan menunjukkan piutang usaha sebesar $65.000 dan semuanya akan tertagih pada kuartal pertama tahun tersebut. Piutang tidak tertagih dapat diabaikan. C. Perusahaan menginginkan persediaan akhir barang. Jadi setiap akhir kuartal yang bernilai sebesar 30% dari anggaran penjualan kuartal berikutnya. Pada tanggal 31 Desember tahun 1, perusahaan memiliki 12.000 unit persediaan. D. Dibutuhkan 5 ton bahan baku untuk menyelesaikan satu unit produk. Perusahaan menginginkan persediaan akhir bahan baku di akhir setiap kuartal sebesar 10% dari kebutuhan produksi kuartal berikutnya. Dan pada tanggal 31 Desember tahun 1, perusahaan memiliki persediaan bahan baku sebanyak 23.000 ton. Selanjutnya, biaya bahan baku adalah 0,80 dolar per pon, di mana pembelian bahan baku dibayarkan dengan pola berikut. 60% dibayar pada kuartal terjadinya pembelian, sedangkan sisanya sebesar 40% pada kuartal berikutnya. Pada tanggal 1 Januari tahun kedua, laporan posisi keuangan perusahaan menunjukkan eh, adanya utang usaha sebesar $81.500 untuk pembelian bahan baku, di mana semuanya akan dibayar pada kuartal pertama tahun tersebut. Kita bisa melihat yang diminta, susunlah anggaran dan skedul berikut untuk tahun yang bersangkutan yang menunjukkan angka-angka kuartal dan total. Yang pertama, anggaran penjualan dan skedul perkiraan penerimaan kas. Yang kedua, anggaran produksi. Dan yang ketiga, anggaran pembelian bahan langsung dan skedul perkiraan pengeluaran kas untuk pembelian bahan. Nah, langsung saja tanpa memperpanjang, kita ke penjelasan jawabannya. Yang pertama, anggaran penjualan disusun sebagai berikut. Saya lihat pada tabel di bawah ini, yaitu kuartal tahun kedua, di mana anggaran penjualannya per unit 40.000, kuartal kedua 60.000, kuartal ketiga 100.000, kuartal keempat 50.000, dan tahunnya 250.000. Dikali harga jual per unit, yaitu $8. $8 ini didapat dari kenyataan ini, di mana produk perusahaan dijual dengan harga $8 per unit. Untuk total penjualannya dapat dari pena perka- kita kali 40.000 dikali $8 itu hasilnya $320.000. Pada kota kedua 60.000 kali $8 hasilnya $480.000. 100 kali $8 itu $800.000. 50.000 kali $8 hasilnya $400, dan 250.000 kali $8 hasilnya
$2 juta. Berdasarkan anggaran penjualan di atas ini, schedule perkiraan penerimaan kas disusun sebagai berikut. Juga di laporan posisi keuangan perusahaan menunjukkan piutang usaha sebesar $65.000. Semuanya akan tertagih pada kuartal pertama tahun tersebut. Kita kembali ke tabel di mana schedule perkiraan penerimaan kas disusun sebagai berikut. Untuk kita cari yang pertama itu piutang usaha saldo awal kuartal pertama 65.000. Misalnya penjualan kuartal pertama itu dengan kita mengalihkan 320.000 dolar dikali 75%, hasilnya 240.000. Selanjutnya 25% dari 320.000 dolar yaitu 80.000 dolar, dan selanjutnya 240.000 ditambah 80.000 hasilnya 320.000. Penjualan kuartal kedua 480.000 dolar dikali 75%. Untuk step kedua hasilnya 360.000 dan 25% dari 450.000. Step ketiga 120.000. Penjualan kuartal ketiga didapat dari 800.000 dolar dikali 75%, hasilnya 600.000, dan 25% dari 800 dolar itu 200.000 dolar. Dan untuk penjualan kuartal keempat 400.000 dolar dikali 75%, hasilnya 300.000. Selanjutnya untuk total penerimaan kas didapat dari penjumlahan piutang usaha ditambahkan penjualan kuartal pertama, hasilnya 305.000. Untuk kuartal kedua 80.000 dolar ditambah 360.000 hasilnya 440.000. Untuk kuartal ketiga 120.000 dolar ditambah 600.000 hasilnya 720.000 dolar. Untuk kuartal keempat 200.000 dolar ditambah 300.000 dolar hasilnya 500.000 dolar. Dan untuk per tahunnya 65.000 dolar ditambah 320.000 ditambah 440.000 ditambah 800.000 ditambah 300.000 dolar hasilnya 1.965.000 dolar. Selanjutnya kita mencari anggaran produksi disusun sebagai berikut. Yang pertama kita mencari anggaran penjualan unit di mana kita berpedoman pada soal yang C, perusahaan menginginkan persediaan akhir barang jadi setiap akhir kuartal yang bernilai sebesar 30% dari anggaran penjualan kuartal berikutnya, di mana pada tanggal 31 Desember tahun 1 perusahaan memiliki 12.000 unit persediaan. Nah, langsung saja kita bahas mana untuk anggaran penjualan tahun pertama 40.000, eh, untuk kuartal kedua 60.000, untuk kuartal ketiga 100.000, dan untuk kuartal 4 50.000, dan tahunnya 250.000. Dan kuartal tahun ketiga yang pertama 70.000 dan kuartal kedua 80.000. Selanjutnya ditambah persediaan akhir barang jadi yang diinginkan, di mana didapat dari 30% dari anggaran penjualan pada kuartal berikutnya, di mana 60.000 kita kali 30% dapat hasilnya 18.000, di mana dari dari anggaran penjualan pada kuartal berikutnya. Untuk tahun ketiga 100.000
dikali 30% hasilnya 30.000, 50.000 eh, kali 30% didapat hasilnya 15.000 dan seterusnya. Eh, Selanjutnya untuk total kebutuhan didapat dari penambahan anggaran penjualan ditambah persediaan akhir barang yang diinginkan. Itu pada kuartal pertama 40.000 ditambah 18.000, hasilnya 58.000. 60.000 ditambah 30.000, hasilnya 90.000. 1.000 ditambah 15.000, hasilnya 115.000. Dan kuartal keempat 50.000 ditambah 21.000, hasilnya 71.000. Dan dan 250.000 ditambah 21.000, hasilnya 271.000. 70.000 ditambah 24.000, hasilnya 94.000. Selanjutnya, untuk mencari produksi yang dibutuhkan, didapat dari pengurangan persediaan awal barang jadi. Nah, pada kuartal pertama yaitu 12.000 mendapat dari soal di mana pada tanggal 31 Desember dan satu perusahaan memiliki 12.000 unit persediaan. Dan untuk kuartal tahun kedua yaitu 30% dari anggaran penjualan kuartal pertama tahun ketiga. Untuk lebih mudahnya, kita pindahkan perjalanan akhir barang jadi yang diinginkan ke kuartal tahun kedua, persediaan awal barang jadi, di mana 18.000 untuk kuartal tahun kedua, ke 30.000 untuk kuartal ketiga, untuk kuartal 4 15.000 dan seterusnya. Eh, di mana untuk produksi yang dibutuhkan didapat dari 58.000 dikurang 12.000, hasilnya 46.000. Kuartal kedua 90.000 dikurang 18.000, hasilnya 72.000. Dan kuartal ketiga 115.000 dikurang 30.000, hasilnya 58.000. 17.000 dikurang 15.000, hasilnya 56.000. 271.000 dikurang 12.000, hasilnya 259.000. Dan 94.000 dan 94.000 dikurang 21.000, hasilnya 72.000. Eh, Kita cari yang ketiga yaitu bahan baku yang dibeli adalah sebagai berikut. Berdasarkan anggaran produksi bahan baku yang perlu dibeli adalah sebagai berikut. Selanjutnya kita lihat pada tabel produksi. Yang pertama produksi yang diperlukan per unit. Kita dapat dari produksi yang dibutuhkan dari tabel sebelumnya, dan bahan baku yang diperlukan per unit didapat dari soal D di mana dibutuhkan 5 pon bahan baku untuk menyelesaikan satu unit produk. Perusahaan menginginkan persediaan akhir bahan baku di akhir setiap kuartal sebesar 10% dari kebutuhan produksi kuartal berikutnya. Pada tanggal 31 Desember tahun satu, perusahaan memiliki persediaan bahan baku sebanyak 23.000 pon. Ini saja kita jawab untuk mencari kebutuhan produksi pon, di mana pada kuartal pertama 46.000 dikali 5 hasilnya 230.000. 72.000 dikali 5 hasilnya 360.000. Pada kuartal ketiga 18.000 dikali 5 hasilnya 425.000. 56.000 dikali 5 hasilnya 280.000. 259.000 dikali 5 hasilnya 1.255.000. Dan 73.000 dikali 5 hasilnya 365.000. Selanjutnya ditambah perjalanan awal bahan baku, di mana didapat kita bisa melihat di sini 10% kebutuhan produksi pada kuartal berikutnya dalam pon, di mana
kita beli, di mana pada kuartal kedua 360.000 kali 10% misalnya 36.425.000 kali 10% hasilnya 42.000, 10% dari 280.000 yaitu 28.000, dan 1.255.000 dikali 10% saya 36.000 dan seterusnya. Di mana total kebutuhan dapat dari 230.000 pada kuartal pertama ditambah 36.000 sehingga 266.000, 360.000 ditambah 42.500 sehingga 402.500. Selanjutnya 425.000 dikali 28.000 sehingga 453.000 dan seterusnya. Selanjutnya dikurangi persediaan awal bahan baku, di mana 23.000 ini dapat dari saya lihat 10% kebutuhan produksi pada kuartal pertama tahun kedua, di mana 10% dari 230.000 yaitu 23.000, 10% dari 360.000 yaitu 36.000, 425.000 kali 10% yaitu 42.500, 10% dari 250.000 yaitu 28.000, dan 10% dari 1.255.000 yaitu 23.000. Selanjutnya bahan baku yang akan dibeli didapat dari penjumlahan total kebutuhan ditambah persediaan awal bahan baku terus 266.000 ditambah 23.000, eh, maaf, 266.000 dikurang 23.000 sehingga 243.000. Pada kuartal kedua 402.500 dikurang 36.000 sehingga 366.500. Pada kuartal ketiga 453.000 dikurang 42.500 sehingga 410.500 dan seterusnya. Selanjutnya mencari biaya bahan mentah per ton, di mana ini didapat dari soal mana biaya bahan baku adalah 0,80 dolar per ton, di mana biaya bahan mentah per ton itu 0,80 dolar untuk kuartal pertama, untuk kuartal kedua sama 0,80 dolar dan seterusnya. Selanjutnya mencari biaya bahan mentah yang akan dibeli, di mana 253.000 dikali 0,80 dolar hasilnya 154.400 dolar. Selanjutnya 306.6.500 dikali 0,80 dengan 203.000, 410.500 dikali 0,80 dengan 328.400. Ini biaya bahan mentah biaya bahan mentah yang akan dibeli pada kuartal keempat yaitu 30.800. Dan kedua yaitu sebesar 1.046.800 Untuk perkiraan pengeluaran kas, kita bisa lihat pada bagian E, di mana pada tanggal 1 Januari tahun 2 laporan si keuangan atau LPK berusaha menunjukkan adanya utang sebesar 81.500 dolar untuk pembelian bahan baku yang semuanya akan dibayar pada kuartal pertama tahun tersebut. Kalau kita lihat pada tabel ini, utang usaha yaitu 81.500 dolar. Selanjutnya pembelian tahap pertama yaitu, di sini kita lihat didapat dari biaya bahan mentah yang akan dibeli 194.400, kita bayarkan mana 194.400 dikali kuartal pertama itu 60%,
Ya, hasilnya 116.640 dan 40% ini untuk kuartal berikutnya yaitu 40% dari 194.400, hasilnya 77.760. Dan untuk pembelian kuartal kedua yaitu pembayaran itu kita bayar dari biaya bahan mentah yang akan dibeli tadi. Selanjutnya untuk pembelian kuartal kedua 293.200 dolar dikali 60%, hasilnya 175.920 dolar, dan 40% dari 293.200 dolar yaitu 117.280 dolar. Dan selanjutnya untuk pembelian kuartal ketiga 325.000 kali 400, 325.400 kali 60%, hasilnya 197.040 dolar, dan 40% dari 328.400 dolar, hasilnya 131.360. Dan kita tak jumlahkan ya, 197.040 ditambah 131.360, hasilnya 328.400 dolar. Dan untuk pembelian kuartal keempat, 230.800 dikali 60%, hasilnya 138.480. Dan pembelian kuartal keempat sampai kuartal keempat ini disebabkan karena kita tidak menggunakan 40% ini karena 40% ini itu kuartal tahun berikutnya. Selanjutnya untuk total pengeluaran kas, kita jumlahkan utang usaha ditambah pembelian kuartal pertama, dapat hasilnya 198.140 dolar. Di kuartal kedua 77.760 dolar ditambah 125.920, hasilnya 253.680 dolar. Selanjutnya 117.280 ditambah 197.040 dolar, hasilnya 314.320 dolar. Untuk kuartal keempat kita tambahkan ke pembelian kuartal ketiga ditambah pembelian kuartal keempat, 131.360 dolar ditambah 139.480 dolar, hasilnya 269.840 dolar. Dan kita jumlahkan semuanya untuk total pengeluaran kas per tahun yaitu tahun kedua, 81.500 dolar ditambah 194.400 tambah 293.200 tambah 328.400 dolar tambah 138.480. Jadi di total hasilnya semuanya untuk total pengeluaran kas tahun yaitu 1.035.980 dolar. Sekian eh, penjelasan atau penyampaian materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.